Shalom adik-adik, kita bersukacita kalau pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi ini. Kami bersyukur Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Tolong Bapa supaya setiap firman ini boleh menjadi benih-benih yang subur dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersukacita kalau kita boleh kembali mendapat kesempatan pagi hari ini. Adik-adik, kita tetap belajar tentang buah-buah roh. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran ya. Tapi untuk kali ini kita kembali belajar tentang kesabaran ya. Tapi tentu saja bukan dengan kisah yang sama, dengan kisah yang berbeda, dan kita boleh belajar nilai-nilai yang berbeda dari firman Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik lihat itu apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak itu. Wah, mereka sebenarnya cantik dan cakep, ganteng. Tapi kalau sedang apa itu? Mereka sedang marah seperti itu. Kelihatan apa? Cantiknya, tampannya jadi berkurang. Jadi seperti itu. Makanya kalau adik-adik marah gitu ya, jengkel, coba adik-adik bercermin. Lihat wajah adik-adik di cermin, pasti tidak lagi cantik toh ya. Makanya seperti firman Tuhan minggu yang lalu, tidak boleh suka marah-marah ya. Untuk hari ini kita juga masih belajar tentang kemarahan, tapi dari sisi yang berbeda. Kita mau belajar, tuh Kakak Lisa berikan judul untuk firman Tuhan hari ini, kemarahan yang akan menghilangkan berkat, atau marah sama dengan kehilangan berkat. Maksudnya apa Kakak? Ya, apakah kalau marah itu berarti berkat kita itu akan hilang? Betul. Kalau kita suka marah-marah, jengkel-jengkel, akhirnya berkat sukacita, berkat damai sejahtera itu hilang dari kehidupan kita, dan mungkin berkat-berkat yang lain yang seharusnya menjadi milik kita itu juga akan hilang kalau kita tidak belajar untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Oke, adik-adik lihat ada gambar binatang apa ya di judul itu tadi? Ya, seperti kuda tapi lebih kecil. Itu adalah gambar keledai ya, keledai. Loh, apa hubungannya Kakak keledai dengan marah-marah? Ada dong ya, di firman Tuhan itu ada kisah tentang seorang yang marah-marah pada keledainya. Adik-adik mau tahu? Kalau mau tahu, tetap duduk manis, sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik lihat, itu ada gambar orang Israel dan kerajaan Moab ya. Waktu itu orang Israel itu berkemah di dataran Moab. Orang Israel kan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Nah, waktu itu bangsa Israel itu berkemah di dataran Moab, dekat dengan kerajaan Moab. Nah, waktu itu Raja Moab itu bernama Balak ya. Dan Balak ini takut kalau nanti kerajaannya ini diserang oleh orang Israel, karena dia sudah banyak mendengar tentang bangsa Israel ini ya. Dan bagaimana Tuhan itu menyertai, makanya bangsa Israel ini selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Akhirnya Balak ini merasa khawatir dan dia mencari cara. Dia berpikir dan berpikir, kemudian Raja Moab ini, Balak tadi, dia punya ide, dia punya pikiran.
pemikiran ya, aku akan mencari seorang tukang tenung. Tukang tenung itu apa? Kalau masa sekarang mungkin adik-adik tahu tukang tenung itu seperti orang-orang pintar, dukun-dukun seperti itu ya. Dan Raja Moab ini berpikir, aku harus cari tukang tenung yang bisa baca mantra-mantra, yang bisa mengucapkan kata-kata yang jelek-jelek untuk bangsa Israel sehingga mereka akan tidak lagi diberkati gitu ya. Aku akan bisa mengalahkan orang Israel. Dan dia kemudian punya pemikiran untuk memanggil seorang tukang tenung yang bernama Bileam. Siapa adik-adik? Bileam. Nah, akhirnya Raja Moab ini mengutus para pelayan-pelayannya untuk menjemput Bileam. Nah, waktu dijemput itu, Bileam menyuruh orang-orang dari Raja Moab ini tadi untuk bermalam gitu ya. Dan waktu tengah malam ternyata Tuhan itu berbicara kepada Bileam. Tuhan menjumpai Bileam dan berpesan kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel ya. Waktu setelah menginap gitu ya, dan akhirnya semula Bileam tidak mau ikut dengan orang-orang Raja Moab itu, tapi karena waktu itu Bileam menawarkan untuk mereka menginap lagi gitu ya, dan Bileam bertanya kepada Tuhan dan mendapatkan Tuhan berbicara seperti itu. Akhirnya Bileam pun ikut dengan para pelayan kerajaan Moab gitu ya. Tapi adik-adik lihat itu mereka melakukan perjalanan naik apa ya? Itu bukan kuda, itu adalah keledai yang ditunggangi oleh Bileam. Nah, saat di tengah jalan, keledai milik Bileam ini tiba-tiba berhenti, tidak mau berjalan. Bileam bingung, loh kenapa ya? Biasanya keledai ini menurut, tapi kok tidak mau jalan sekarang? Nah, sampai pada akhirnya Bileam ini memaksa keledai jalan, tetap tidak mau berjalan. Bahkan itu sampai kakinya Bileam terhimpit di tembok gitu ya. Dan akhirnya karena marah, karena jengkel, Bileam itu memukul keledainya sampai 3 kali. Tuh adik-adik lihat, kasihan ya, binatang kok dipukul seperti itu. 3 kali dipukul. Nah, pada akhirnya Tuhan itu membuka mulut keledai itu, lihat. Sehingga keledai itu bisa berbicara. Loh kakak, keledai masa bisa berbicara? Kalau Tuhan yang membuat, Tuhan Yesus sanggup membuat banyak hal, termasuk mujizat-mujizat, dan termasuk juga bisa membuat binatang bisa berbicara kalau Tuhan mau. Nah, waktu itu keledai Bileam ini bisa berbicara. Kemudian dia bertanya, kenapa kok kamu mukul aku gitu ya. Dan saat itu keledai ini dia berusaha untuk menjelaskan kepada Bileam apa yang sedang terjadi. Dan waktu itu Tuhan membuka mata Bileam. Maksudnya bukan selama ini ya memang mata Bileam terbuka, tapi Tuhan membuat Bileam ini bisa melihat apa yang dilihat oleh keledai itu tadi. Ternyata di depan mereka itu ada malaikat. Tuh, cuman gambarnya tidak ada pedangnya ya. Malaikat ini membawa pedang. Seumpama keledai ini tadi memaksa untuk terus berjalan, pasti akan terkena malaikat itu, pedang malaikat itu. Jadi sebenarnya keledai ini berusaha menyelamatkan Bileam. Waktu Bileam mengetahui hal ini ya, dia kemudian mengetahui dan dia bersujud, dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu ya. Karena malaikat Tuhan ini kembali menyampaikan apa yang Tuhan Allah mau sampaikan kepada Bileam, agar Bileam ini tidak mengutuk bangsa Israel. Nah, setelah Bileam melanjutkan perjalanan dan sampai di hadapan Raja Moab, tadi siapa? Balak itu tadi ya. Raja Moab ini memerintahkan Bileam agar mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali.
gitu ya, kutukilah bangsa itu ya. Tetapi Bileam tidak mentaati perintah Raja Moab. Dia lebih takut kepada Tuhan, karena tadi kan Tuhan sudah menyampaikan pesan lewat malam-malam. Tuhan itu menyampaikan pesan, dan juga lewat malaikat yang bertemu di tengah perjalanan tadi bersama dengan keledainya. Bileam lebih takut pada Tuhan daripada takut kepada manusia. Nah, akhirnya Bileam ini tidak mengutuki bangsa Israel, tapi justru memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Berkali-kali disuruh mengutuk, malah memberkati gitu ya. Akhirnya Raja Moab itu marah karena Bileam tidak menuruti apa yang dia inginkan, dan bahkan sebaliknya, kok malah memberkati bangsa Israel ya. Tapi karena sekali lagi Bileam ini sudah mengetahui ya, dia tahu bahwa dia harus mentaati perintah Tuhan. Lebih baik tidak taat pada Raja Moab daripada dia melanggar perintah Tuhan. Nah, akhirnya karena penyertaan Tuhan juga, akhirnya Bileam dan keledainya bisa pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Oke, itu kisah yang singkat tentang Bileam. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Adik-adik tadi ingat waktu keledai itu tidak melanjutkan perjalanan Bileam, apa yang dilakukan Bileam? Bileam marah-marah sampai memukul-mukul. Apakah itu perbuatan yang baik? Tentu tidak ya. Siapa di sini yang di rumah masih marah-marah, kadang memukul-mukul sesuatu barang, atau mungkin memukul adik atau yang lain? Itu tidak boleh, karena kemarahan itu akan menghilangkan berkat yang seharusnya kita terima. Seperti Bileam tadi, seumpama dia terus marah-marah dan memaksakan untuk keledai itu terus berjalan, akibatnya apa? Mungkin dia akan terkena pedang malaikat itu gitu ya. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang Tuhan buat bagi kita, dan itu ternyata mendatangkan kebaikan, sekalipun sepertinya itu hal-hal yang terjadi itu menjengkelkan atau membuat kita kesal, marah seperti itu. Jadi untuk adik-adik, kita mau belajar dalam segala sesuatu yang terjadi, dalam segala peristiwa, kita juga harus lebih bisa bersabar, seperti buah-buah roh itu tentang kesabaran. Jangan langsung marah, tapi kita mau belajar untuk percaya bahwa segala sesuatunya terjadi karena dalam kendali Tuhan dan untuk kebaikan kita. Nah, oleh karena itu, untuk pagi ini Kakak Lisa akan memberikan ayat mas yang berkaitan dengan firman Tuhan ini. Adik-adik bisa lihat dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Karena panjang, bisa dipersingkat. Kakak Lisa hanya ingin adik-adik menghafalkan kata-kata yang tertulis di situ. Kita mau baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, untuk adik-adik yang sangat kecil bisa belajar untuk menghafalkan. Gak perlu panjang-panjang juga, hanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Cukup sampai itu aja. Tapi untuk yang lebih besar bisa dihafalkan sampai bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ada beberapa di antara anak-anak Ponda Kids yang sudah tergabung dalam grup WA ya. Dan setiap minggu berlomba-lomba untuk menghafalkan ayat mas ini dengan mengirim pesan suara. Untuk itu adik-adik yang belum tergabung dalam grup bisa WA Kakak Lisa. Nanti bisa Kakak Lisa masukkan dalam grup untuk bisa juga belajar menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Oke, jadi kita bisa bertumbuh bersama. Nah, itu adik-adik lihat di ayat mas tadi ada gambarnya anak-anak pakai masker.
Ya, sekarang memang masa pandemi, anak-anak semua harus belajar untuk taat, mentaati apa yang pemerintah anjurkan untuk kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap memakai masker kalau keluar rumah, dan kalau bisa untuk masa-masa saat ini jangan terlalu banyak keluar rumah ya. Untuk anak-anak semua, adik-adik semua, sebisa mungkin kita tidak keluar kota, tidak berkunjung. Maksudnya aku mau ke rumah teman ini, aku mau nginep di rumah teman ini. Tahan dulu, karena kita mau bersama-sama agar situasi pandemi ini bisa segera berhenti gitu ya. Itu kita semua belajar untuk bersabar. Kalau mungkin adik-adik merasa jenuh, kok ibadahnya online terus, sekolah juga online, tidak bisa keluar rumah, jangan marah-marah gitu ya. Jangan mengeluh, jangan ngomel-ngomel, marah-marah seperti tadi Biliam itu gitu ya. Tapi kita belajar untuk bersabar, karena kita tahu semua yang orang tua katakan, apa yang pemerintah anjurkan, itu semua untuk kebaikan kita semua juga. Seperti ayat firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan juga ingin agar semuanya itu untuk kebaikan kita, dan bahwa masa pandemi ini pun kita semua percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Adik-adik kembali tutup mata, lipat tangan, kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami untuk kami bisa memiliki kesabaran, tidak suka marah-marah, terutama di masa-masa pandemi ini ya Bapak. Biar semua adik-adik kami semua belajar untuk bersabar, mentaati apa yang orang tua katakan, mentaati apa yang menjadi anjuran pemerintah. Dan kami semua boleh bersabar, kami semua boleh taat lebih dan lebih lagi, sehingga situasi pandemi ini boleh berakhir. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami takut akan Engkau lebih lagi, dan untuk kami bisa mengerti apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa dalam setiap apa yang dialami seluruh adik-adik di rumah, dan kami semua kakak-kakak yang melayani, Kau turut bekerja, dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk kota kami, berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya pandemi ini boleh segera berakhir, situasi tidak semakin memburuk, tapi kami percaya lewat doa kami, sekalipun ini doa dari anak-anak yang masih kecil, kami percaya Engkau memperhitungkan itu, dan doa-doa mereka semua, doa kami semua ini akan mengubah situasi yang ada, karena kami punya iman percaya hanya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjadi berkat buat kami, yang menjadi penolong buat kami, perlindungan buat kami. Lepaskan kami, lindungi kami dari segala virus-virus yang mengerikan itu. Kami percaya Tuhan, perlindungan Allah buat kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini, dan tetap Engkau menjaga seluruh adik-adik dalam masa liburan ini. Engkau memberkati apa yang mereka butuhkan, berkati pendidikan mereka, memberkati segala sesuatunya orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka, dan memberkati kesehatan mereka semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Oke, sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya bersama dengan kakak-kakak yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.